Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrimah Imelda Veronica dengan NIM 19508040111116 dengan nomor absen 19 dari kelas Oceanografi A semester antara 2021. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya El Nino dan La Nina. Namun sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih apa itu El Nino dan La Nina? Jadi, yang pertama, definisi El Nino. El Nino merupakan fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan karena panasnya lautan Pasifik bagian timur dan tengah. Sedangkan La Nina merupakan fenomena perubahan iklim yang menjadi kebalikan dari El Nino. Yang mana El Nino adalah suatu kondisi di mana suhu permukaan air pada timur ekuador atau Pasifik mengalami penurunan. Jadi kalau El Nino itu mengalami peningkatan, kalau La Nina itu mengalami penurunan karena El Nino dan La Nina itu adalah opposite atau kebalikan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu El Nino dan La Nina, selanjutnya kita pasti penasaran kan gimana dengan proses terjadinya anomali cuaca tersebut, yaitu El Nino dan La Nina. Nah, untuk proses terjadinya El Nino dan La Nina akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah proses terjadinya La Nina. La Nina merupakan perubahan iklim yang dikarenakan terjadinya penurunan suhu di permukaan laut Pasifik Timur. Nah, jadi pada saat seperti ini, ada angin pasat yang bertiup dan menguat di sepanjang Samudra Pasifik. Lalu karena adanya angin kencang tersebut, maka pada saat itu massa air hangat yang terbawa ke Pasifik Barat akan lebih banyak. Nah, karena itu massa air dingin di Pasifik Timur itu bergerak ke atas, menggantikan massa air hangat yang bergerak ke Pasifik Barat yang lebih banyak tersebut. Nah, proses inilah yang disebut dengan upwelling. Nah, karena adanya pergantian suhu permukaan laut itulah, maka pada permukaan air laut mengalami penurunan suhu dibandingkan dengan kondisi normal seperti biasanya. Nah, angin pasat itu pula yang mengakibatkan uap-uap air bergerak jauh ke bagian wilayah-wilayah Indonesia, sehingga hal inilah yang menyebabkan sebagian wilayah-wilayah Indonesia terkadang mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Jadi nggak hanya seperti musim hujan biasanya, tapi curah hujan yang intensitas hujannya itu lebih tinggi daripada biasanya. Hal ini dikarenakan dengan adanya fenomena La Nina. Selanjutnya adalah proses terjadinya El Nino, yaitu awal prosesnya karena adanya kenaikan suhu pada perairan Pasifik Timur dan Tengah. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya suhu kelembapan atmosfer yang berada di atasnya. Nah, setelah terjadi pemanasan dan peningkatan suhu atmosfer tersebut, maka hal ini akan mendorong terbentuknya awan serta meningkatnya curah hujan di kawasan tersebut. Setelah proses pembentukan awan tersebut, maka bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di atas lautan timur Indonesia, sehingga menyebabkan sebagian wilayah Indonesia mengalami kekeringan yang jauh dari kondisi normal. Nah, kalau tadi akibat dari La Nina sebagian wilayah Indonesia itu mengalami curah hujan lebih tinggi, nah, kalau El Nino ini menyebabkan sebagian wilayah Indonesia, khususnya di lautan timur Indonesia, itu mengalami kekeringan yang jauh daripada kondisi kemarau biasanya, seperti itu. Jadi, walaupun El Nino dan La Nina yang terjadi di wilayah Pasifik yang notabene jauh dari Indonesia, tetapi tetap saja Indonesia itu juga mendapatkan dampak dari terjadinya El Nino dan La Nina ini. Sekian penjelasan dari proses terjadinya El Nino dan La Nina dari saya. Sekian dan